Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rahayu, NIM 19042051 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari uji one way ANOVA. Yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang keempat yakni varian antar kelompok haruslah homogen. Adapun contoh kasus yang saya ambil di sini yakni seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Dan yang ketiga, yakni rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, di sini datanya sudah saya lampirkan di layar, yakni ada yang Samsung, Oppo, Vivo, dan juga Lenovo. Selanjutnya, nanti kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wills terlebih dahulu, kemudian melakukan uji homogenitas, dan selanjutnya melakukan uji one-way ANOVA. Nah, adapun data yang ada di layar ini sudah saya kategorikan pada sheet 2-nya untuk mempermudah kita nanti dalam mengaplikasikan pada aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas pada aplikasi SPSS. Kita klik variable view-nya terlebih dahulu. Untuk yang kolom yang pertama itu X. Untuk labelnya yakni kita bikin merek. Selanjutnya untuk value-nya value yang pertama itu kita tulis sesuai dengan data yang ada tadi, yakni Samsung. Kita add. Kemudian untuk value yang keduanya yakni Oppo. Kita add. Value yang ketiganya yakni Vivo. Kita add juga. Dan yang keempatnya adalah Lenovo. Kita add. Kemudian klik OK. Untuk desimalnya di sini kita bikin 0. Kemudian untuk yang Y-nya kita bikin penjualan. Penjualan dengan desimalnya juga 0. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Sudah tertera X dan Y. Kemudian kita kembali lagi ke Microsoft Excel-nya. Kita copy data yang ada di kolom B dan C. Kita copy. Kemudian kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya di data view, kemudian kita entrykan di sini. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistic, kita klik explore. Nah, pada bagian dependent list-nya kita pindahkan penjualan, dan di bagian faktor list-nya kita pindahkan merek. Kemudian kita klik plots.
kita centang yang bagian normality-nya, kemudian continue, dan oke. Kita tunggu sebentar, dan inilah hasil dari uji normalitas pada uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan apabila jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada uji homogenitas dan uji one way ANOVA-nya. Kita kembali ke SPSS. Kemudian kita klik analyze, kita klik compare means, kita pilih yang bagian one way ANOVA. Kemudian di bagian dependent list-nya itu adalah penjualan, dan di bagian faktornya adalah merek. Kemudian klik post hoc, klik key, continue, kemudian kita klik option. Setelah itu centang yang bagian deskriptif dan juga homogeneity ovarian test. Kemudian continue, dan oke. Dan inilah hasil daripada pengujian uji homogenitas dan uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS-nya. Selanjutnya, interpretasi output uji one way ANOVA, yakni yang pertama melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat handphone dengan rincian, yakni rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30%, rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10%, dan rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00, rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Selanjutnya, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,074 karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama. 2. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian, mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama atau tes post hoc. Pengujian Turki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,2000. Angka 4,200 ini diperoleh dari rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara
negatif 3,06 lower bound sampai dengan 11,46 upper bound. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turki HSD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Selanjutnya, dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.